Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya Gita Sri Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan di bank syariah. Sebelumnya, apa sih itu bank syariah? Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariat Islam. Kemudian, apa saja sih produk-produk yang ada di bank syariah? Di dalam bank syariah ada 4 produk, yaitu simpanan, jual beli, bagi hasil, dan jasa. Untuk produk simpanan, bank syariah mengeluarkan 2 produk. Yang pertama ada wadiah dan yang kedua ada deposito mudorobah. Wadiah adalah akad di mana penitip dana bisa mengambil dananya sewaktu-waktu. Sedangkan deposito mudorobah, nasabah menitipkan dananya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian untuk produk bagi hasil, bank syariah mengeluarkan 4 produk. Yang pertama itu ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak. Untuk kerugian itu berdasarkan modal masing-masing. Kemudian untuk produk yang kedua ada mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama antara bank dengan pengusaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian untuk kerugiannya itu ditanggung bank, kecuali kerugian diakibatkan oleh kesalahan pengelola. Untuk akad ketiga yaitu akad muzaraah. Muzaraah adalah akad di mana bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian yang keempat ada akad musakoh. Akad musakoh adalah akad bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana nasabah hanya menyiram dan memelihara, sedangkan imbalannya untuk nasabah berhak atas nisbah. Kemudian, untuk produk jual beli, bank syariah mengeluarkan 5 produk. Yang pertama itu ada murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada istisna, yang keempat ada ijarah, dan yang kelima ada ijarah bitamlik. Yang pertama itu ada murabahah. Murabahah adalah akad di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan untuk nasabah. Kemudian yang kedua ada asalam, di mana bank membelikan barang di kemudian hari sedangkan pembayarannya di muka. Kemudian untuk akad yang ketiga ada istisna, di mana istisna ini bentuk yang lebih khusus dari asalam, di mana harga barang bisa dibayar secara kontrak, angsuran, atau di kemudian hari. Kemudian untuk yang keempat ada akad ijarah, di mana pemindahan hak guna barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada ijarah bitamlik. Ijarah bitamlik ini bentuk khusus juga dari ijarah, di mana akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Kemudian untuk akad jasa, bank syariah mengeluarkan 5 akad. Yang pertama itu ada wakalah. Wakalah adalah suatu akad perwakilan yang sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua ada kafalah. Kafalah adalah akad di mana mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Untuk yang ketiga ada hawalah. Praktik dari hawalah ini yaitu memindahkan hutang dengan tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Yang keempat adalah arahan. Dalam perbankan syariah, arahan ini sebagai akad gada yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir itu ada qard. Qard adalah akad yang memberikan pinjaman baik utang ataupun lainnya tanpa bunga ataupun imbalan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.